Dan pengungsi itu pengungsi yang komunis, pengungsi orang-orang yang tidak becus, pengungsi orang-orang jahat. Kemarin di Surabaya Post beberapa hari yang lalu, antara pengungsi itu membawa anak bayi yang digendong begini, dimasukkan ke Malaysia. Dalamnya anak bayi itu candu semua. Jadi dibedel anak bayi itu, dikeluarkan isi perutnya semua, jeroannya dikeluarkan, dimasuk. Lah ini pengungsi gini kok diterima oleh negara kita ini bagaimana? Kan begitu mestinya. Tapi tidak, Amerika bilang terima kemanusiaan. Lah kok tidak sampean sendiri yang terima kemanusiaan ini? Wong ini perbuatan sampean. Tidak, supaya umat-umat yang banyak Islamnya ini terpengaruh oleh ini dulu. Dan kecipratan polusi dan racun dulu. Dimasukkan itu, sesudah masuk ketangkep. Sebab biasanya 12 jam baru mukanya bayi itu berubah. Jadi bayi dibunuh atau bagaimana, dimasukkan di dalamnya itu candu dan morfin. Entah tanggal berapa, Surabaya Post 2-3 hari yang lalu. Kalau perlu saya bawakan itu surat kabar nanti. Hari Sabtu kalau tidak salah. Amerika dan semua dunia diam. Tidak ada orang bilang wah kok gitu ya. Mana kemanusiaannya orang, bayi diisi candu ini. Ini yang mesti dibicarakan. Tapi karena tidak ada Islam, diam semua. Saudara-saudara, beribu contoh. Asal saudara mengikuti saja, akan ketemu ratusan contoh. Ma'asyiral muslimin. Nah, jadi mereka kompak. Dan lain-lain pertanyaan yang sebanyak-banyaknya kita tidak bisa membawakan di sini, tempatnya dan waktunya juga terbatas. Jadi yang penting bahwa pertanyaan-pertanyaan di atas harus kita tanggapi dan harus memuaskan hati penanya, yaitu pemuda kita, bahwa kitalah yang salah. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan di atas, pertama-tama kita mesti menunjuk kepada diri kita, kita yang salah. Di mana letaknya kesalahan kita ini? Kesalahan kita pertama-tama tidak mempelajari agama Islam secara betul-betul. Kedua, yang sudah belajar tidak keranjingan mengamalkan. Yang sudah mengamalkan sedikit tidak mau mengajarkan. Jadi kita ini sebetulnya kehilangan nyawa. Sudah tidak punya nyawa kita ini. Kita mesti cari satu sirstop oksigen baru. Kebetulan Nabi Muhammad SAW menitipkan jawaban buat pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Dalam 2 hadis beliau yang saya sitir di sini, itu 2 hadis merupakan jawaban Nabi Muhammad SAW terhadap pertanyaan-pertanyaan kita dewasa ini. Apa jawabannya? Dalam hal ini Rasulullah SAW dengan kedua sabda beliau di bawah ini seakan-akan menjawab pertanyaan dan atau problema-problema kita dewasa ini. Pertama beliau berkata, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Tiada beriman seseorang di antara kalian sehingga keinginan-keinginannya tidak bertentangan dengan ajaran yang kubawa. Jadi maksud Nabi Muhammad SAW, keinginanmu wahai muslim harus selaras dengan ajaran yang kubawa. Keinginanmu jangan sampai meleset dari jurusan atau jaluran yang saya bawa. Sebab kalau keinginanmu sudah di luar itu, berarti sudah hawa nafsu, sudah syaitan. Jadi tiap keinginan kita mesti kita test. Kita harus bisa, tidak mungkin tidak bisa, harus bisa membuat satu testing terhadap semua keinginan yang berlalu lalang di dalam hati dan otak kita. Sampai kita yakin bahwa keinginanku ini tidak menyimpang daripada ajaran Nabi SAW atau sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Baru keinginan itu bisa dicapai atau bisa dilaksanakan. Sebab keinginan di luar ini berarti keinginan syaitanis, karena dia dari hawa nafsu. Misalnya sekarang keinginan saya
untuk memenangkan golongan saya dengan membuat suatu klik atau kumpulan perdagangan. Ini salah. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW mengatakan, kamu harus mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu. Jadi saya tidak boleh mempunyai keinginan begitu. Ini keinginan di luar ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada satu masyarakat, satu orang berketurunan Arab hidup di Indonesia sini, mengatakan ayo gawe kumpulan organisasi supaya orang keturunan Arab kuat ekonominya, ini harus kita batalkan keinginan begini. Saya tidak cocok. Lah sebagian besar dari saudara-saudaramu kaum muslimin ini kamu ikut sertakan, kamu ikhwis, tidak betul. Tinggalkan keinginanmu itu. Juga kalau turunan Jawa mengatakan isolir saja sudah masyarakat itu, juga tidak boleh. Orang Madura mengatakan kita mau bikin satu suku namanya suku Madura, segala macam semuanya Madura, itu juga tidak dibenarkan oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak pernah dalam ajaran Nabi Muhammad SAW di bidang-bidang begini ini ada perkataan aku atau golonganku, tidak pernah. Ada kita besar, kita umat beliau Muhammad SAW. Jadi ini sudah salah. Atas dasar ini segala yang bersifat menggolong sendiri itu salah dan tidak mungkin kuat. Sebab dia membedol dari satu tubuh besar ini satu anggota, misalnya saya dengan tubuh saya dan anggota saya, saudara copot saya punya tangan yang kanan ini, saudara pakai, tidak bisa saudara berbuat apa-apa dengan tangan kanan saya. Sebab itu tangan terpisah dari tubuh saya secara keseluruhan. Ini umat sudah didoktrinir 2 kali dalam Al-Quran, ummatan wahidah. Wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah 2 kali. Jadi kalau masing-masing mau menggolong sendiri, lantas dia mempunyai keinginan supaya golongannya besar, tetap kuat, tetap ini, itu tidak mungkin bisa kuat. Itu teori keinginan, tapi kenyataan tidak sama sekali membenarkan keadaan itu. Jadi Nabi sudah menjawab, hati-hati, lihatkan cita-citamu. Ini kalau besar, kalau cita-cita pribadi pun tidak boleh. Saya punya cita-cita ada sesuatu untuk menguntungkan saya sendiri. Saya tidak ingat keluarga, saya tidak ingat masyarakat sekampung misalnya. Ini juga harus kita buang cepat-cepat. Tidak cocok dengan jalur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tiada beriman seseorang di antara kamu sehingga ia menyukakan untuk saudara seagamanya segala apa yang ia sukakan untuk dirinya sendiri. Bisa apa tidak kita kerjakan begini ini? Kalau bisa, maka pertanyaan-pertanyaan di atas tadi sudah terjawab dan selesai. Kita akan kembali menjadi umat yang wungkul, kristal, kuat. Tidak akan diadu domba orang, tidak akan bisa dienyah orang, tidak akan bisa diejek orang dan sebagainya. Tapi kalau masih keadaannya tetap seperti sekarang, pertanyaan-pertanyaan di atas ini masih akan terus dilontarkan orang dan tidak terjawab. Jawabannya hanya dengan satu, yaitu perbuatan, yaitu kesadaran. Kesadaran berumat, kesadaran beragama Islam. Saya pernah barangkali katakan bahwa satu-satunya umat yang harus merasa bejo di dunia ini adalah umat Islam. Semua kaum politisinya tidak usah terlalu ngotot. Kaum politisinya sudah dikasih tahu, ini lawanmu, ini kawanmu. Caranya kamu menghadapi dunia begini. Kalau mau praktek, contoh praktek, ini amalan Nabimu Muhammad SAW. Bagaimana menghadapi Yahudi Bani Quraidah, bagaimana perang Badar menghadapi Quraisy, bagaimana perang Uhud menghadapi Quraisy, menghadapi orang yang kafir ateis, menghadapi orang yang ahli kitab, lawan. Ini contohnya. Jadi sebetulnya sudah paling mayar menjadi politikus Islam ini, paling gampang. Namun sayang, kaum politisi yang menepuk dadanya mengatakan kami muslimin jarang mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW.
Kaum politisi kita hafat kapan mati Napoleon Bonaparte, apal di luar kepala kapan matinya Kaisar Wilhelm, kapan perang dunia kedua dan kapan akornya perang dunia kedua, kenapa Jerman Nazi dikalahkan, itu hafat semuanya di luar kepala. Tetapi dia tidak banyak membaca tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi mengalahkan Yahudi Bani Quraidah, apa hukuman yang dijatuhkan kepada Bani Quraidah. Ini jarang orang yang menghafat ini. Jadi kita sebetulnya sebagai kaum politisi sudah tidak perlu banyak masuk keluar Oxford University untuk belajar bagian sospol, tidak perlu. Maka itu saya bilang umat yang paling bejo ini umat Nabi Muhammad SAW. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala dari sabiq ilmih, dari ilmu azalinya Allah mengerti bahwa umat Muhammad SAW ini umat yang paling lemah, yang paling dhaif. Rupanya sudah diberi kesempatan untuk menjadi umat sebesar-besar umat tanpa rekoso, kata orang Jawa. Tidak pakai ngotot payah-payah seperti orang lain. Jepang menjadi umat begini, mengeluarkan ribuan liter keringat. Jangan dikira dia enak-enakan. Dia membangun sesudah hancur kena atomnya Amerika yang tidak berkemanusiaan itu, tapi tidak disebut-sebut. Jadi hancurnya Jepang membangun kembali itu ribuan liter, ribuan drum keringat. Lah umat Islam sudah dititipi kekayaan di negerinya tanpa membuang satu pun keringat. Tetapi malah yang sudah ada dicecer-cecerkan. Ini tandanya kita tidak syukur. Jadi kembali, pertama-tama kita harus mempelajari agama kita. Saya sering dan akan terus, jangan saudara bosan, saya terus akan berkata kepada saudara, mari kita sama-sama memperdalam ilmu agama kita. Dan jangan lupa, anak-anak saudara, perdalamlah ilmu pengetahuannya tentang agama. Kalau perlu, ajaran-ajaran eksakta apa itu nanti, kalau sudah umurnya 15, 16, tidak apa-apa, tidak sampai kaset.